Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا على دين الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita lanjut pada pagi hari ini. Bahagia sekali melihat Bapak Ibu memenuhi masjid ini. Maknanya saya optimis sekali dengan apa yang saya lihat hari ini. Mudah-mudahan kampung ini bisa menjadi percontohan kampung Islami ke depan, insyaallah. Allahu Akbar. Jadi kita semuanya harus bersemangat untuk menjadi duta-duta Islam. Ya, sehingga kita harus menjadi percontohan bagi orang lain, bagi kampung-kampung lain. Ya. Dalam persaudaraan, dalam kejujuran, ya, dalam hubungan satu sama lain, dalam kegotong royongan, dan kita semuanya akan merasakan kenikmatan, keindahan karena kebersamaan itu. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Hakikat kalimat-kalimat Allah itu hanya ada dua saja. Tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan. Dua saja. Kalau kita umat Islam ini senantiasa bicaranya jujur, ya, dagangnya jujur, bermasyarakatnya jujur, ya, hubungan suami istri jujur, anak-anak jujur, kehidupan jujur, apa yang kita rasakan? Ketenangan, kenikmatan. Karena tidak merasa tertipu. Karena kita tidak merasa dibohongin. Kalau dibohongin itu sakitnya di mana? Di sini. Ya, sakit kalau dibohongin. Benar enggak? Tapi kalau orang itu jujur, luar biasa. Saya mengusulkan segera di kampung ini dibikin pasar syariah. Pasar syariah itu adalah pasar kejujuran. Barang timbangannya enggak dikurangi. Pedagang enggak perlu sumpah-sumpah, demi Allah ini murah padahal mahal. Enggak usah pakai demi Allah. Ya, demi Allah ini barangnya bagus padahal jelek. Enggak perlu. Apa adanya. Ya, subhanallah. Contoh yang ada di daerah Kampar, Riau. Saya menemukan pasar syariah ada di sana. Ya, pasar itu ada tim syariahnya yang mengontrol ukurannya, timbangannya, kejujuran para pedagang itu. Perempuan yang dagang situ harus pakai jilbab. Kalau udah waktu masuk azan, semua berhenti sholat berjamaah di masjid. Saya lihat di sini dekat pasar nih, kan? Nah, itu bisa dibuat percobaan itu, pasar kejujuran. Bahkan di luar negeri sudah dipraktekkan orang jual barang nggak pakai ada orangnya, ada barangnya, ditunjukkan ini harganya taruhlah $5, ini $10, ini $20, $25. Orang ambil barang itu, uangnya ditaruh di situ, nggak ada pedagangnya, dan nggak ada yang ngambil.
Ya, nggak ada yang mencuri, nggak ada yang bohong, nggak ada apa. Kira-kira seneng nggak lihat keadaan itu? Luar biasa. Kita akan merasa nyaman. Beli barang nggak merasa ditipu, karena semuanya jujur. Wah, nikmat sekali masyarakat seperti ini. Apalagi yang kedua, wa'adla, keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Benar, jujur, adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana sekarang keadilan itu? Di mana sekarang keadilan itu? Sering yang kita lihat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Adil itu ada 3. Adil kepada Allah berarti kita sadar diri sebagai hamba Allah. Tidak boleh sombong, tidak boleh menzalimi orang lain. Ya, dia sadar sebagai hamba Allah. Kalau manusia tidak melihat, Allah Maha melihat. Dia hanya tunduk kepada Allah. Ini keimanan yang bicara kan? Luar biasa. Itu arti adil, yaitu menegakkan tauhid, hubungan kita dengan Allah SWT. Yang kedua, adil kepada manusia. Tidak akan menipu, tidak akan menyakiti, tidak akan mendalimi orang lain. Karena dia tegakkan keadilan kepada orang lain. Begitu pula yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Nggak akan selingkuh dia. Dia nggak akan korupsi. Dia nggak akan melakukan tindakan-tindakan justru merusak dirinya sendiri. Enggak. Yang dia tegakkan keadilan. 2 itu. Kebenaran dan keadilan. Luar biasa. Sekarang masih banyak ujian nyontek. Itu apa itu? Enggak ada. Enggak jujur ini kan. Nyontek. Ya? Jujur enggak itu? Oh, pantas kalau gitu yang di atas kono sekolahnya enggak benar pada korupsi. Dr. Abdullah Yahamahua, penasihat KPK, cerita sama saya. Dari seluruh korupsi yang ditangani oleh KPK, 85% dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan S1, S2, S3, bahkan profesor. Ada yang salah nggak dengan pendidikan kayak begini? Pasti ada yang salah itu. Dulu mungkin waktu sekolah ngapain? Nggak nyontek gitu. Karena nggak jujur. Ya, begitu pula nanti suaminya lagi jalan, ditelepon sama istrinya, sayang, udah di mana? Udah deket nih, padahal masih jauh. Bilangnya apa? Deket. Bohong nggak itu? Oh. Nanti ada telepon, seorang bapak telepon sama si A, diangkat sama anaknya. Bapaknya ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapakmu ada? Suruh bilang apa? Mana bilang apa? Kenapa? Dia lagi mau nagih utang gitu. Bilang apa? Kira-kira anaknya menangkap apa dari bapaknya? Bapaknya sendiri yang ngajari anaknya bohong. Coba itu. Bapak ngajarin anaknya, jangan ngerokok ya. Kalau kamu ngerokok, saya nyonyot apa? Nyonyot ke mulutnya, apa? Saya apa? Apa itu? Rokoknya siapa? Saya masukkan ke mulut kamu. Ya, ceceli mulutmu itu. Iya kan? Saya orang Jawa tapi Jawa Timur. Ya. Kalau kamu rokok, saya nyonyotkan itu mulut kamu. Tapi bapaknya biar langit itu miring. Gimana coba itu? Bapak nyuruh anaknya nggak ngerokok, tapi dianya apa? Ngerokok. Kira-kira anaknya ngerokok nggak? Ngerokok nggak anaknya? Subhanallah. Jangan nunjukin yang buruk di depan anaknya. Ibu-ibu minum tangan kiri. Kira-kira anaknya minum tangan kiri nggak? Minum tangan kiri nggak? Subhanallah. Harus kita perbaiki itu. Perilaku harian kita yang salah kita harus luruskan. Jangan berlanjut dengan kesalahan. Harus kita koreksi. Ya, rusaknya anak paling banyak kenapa?
Karena orang tuanya enggak mencontohkan yang benar. Tuh ibu-ibu yang suka ngajak anaknya laki mandi bareng, itu gedenya jadi apa itu anak laki? Jadi tukang pacaran. Goda perempuan sono, goda perempuan. Itu dulunya ini anak dulu suka diajak mandi sama ibunya. Pengaruh kepada kejiwaan anak itu. Makanya jangan sampai sebagai orang tua menunjukkan yang salah perilaku kepada anak. Nah, makanya pagi hari ini kita akan pelajari role model untuk memperjuangkan Islam secara benar. Menjadi contoh. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 73 kita akan fokus di satu ayat ini saja. Al-Anbiya ayat 73, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa uhayna ilaihim fi'lal khairat. Iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami jadikan para nabi-nabi dan rasul itu pemimpin-pemimpin bagi kaumnya. Yang mereka melakukan 5 hal. Yang pertama, mereka selalu mengikuti petunjuk kami. Jangan ngarang. Dalam beragama jangan ngarang. Sudah ada petunjuknya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita sudah punya petunjuk lengkap. Tidak ada selengkap Al-Qur'an. Luar biasa. Nih, para nabi dan rasul diangkat menjadi para pemimpin bagi kaumnya yang mengikuti petunjuk Allah. Yang kedua, wa wahayna ilaihim fi'lal khairat. Kami wahyukan kepada para nabi dan rasul supaya mereka selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Hatinya bagus, enggak ada dendam sama orang. Enggak ada dengki sama orang. Enggak ada suudon sama orang. Pikirannya bersih. Lisannya bersih. Tidak bicara kecuali kebenaran. Kalau enggak, lebih bagus apa? Diam. Perilakunya pun benar. Karena bantu orang, ngajarin orang. Terus nanti kita terangin nih. Apa saja kebaikan yang perlu kita lakukan itu. Ngikuti para nabi dan rasul. Wa iqamas shalah. Kemudian menunaikan salat. Ya, ini hablum minanas dulu, baru hablum minallah. Coba itu kan. Tunaikan hak Allah itu. Salat. Karena nanti yang akan dihisab oleh Allah yang pertama apa? Salatnya. Bila salatnya bagus, berarti yang lainnya bagus. Kalau salatnya enggak benar, yang lainnya enggak benar. Yang keempat, wa ita'az zakah, menunaikan apa? Zakat. Zakat lagi nih, Pak, supaya kita ini jadi orang kaya semuanya. Kapan orang itu dikatakan kaya? Kalau sudah berzakat. Jangan gini terus. Tangan di atas lebih baik daripada tangan. Mau di atas atau di bawah? Berarti mau miskin atau kaya? Semalam mau miskin. Ya. Kalau kaya bisa berzakat, berinfak, bersedekah, mendingan jadi orang kaya. Tapi kalau kaya pelit, mendingan jadi orang miskin deh. Ya? Karena orang pelit itu enggak ada di surga, enggak ada. Orang pelit itu nanti di neraka itu. Bu, suka enggak punya suami pelit? Suka enggak, Bu? Hah? Yang keras, suka tidak? Enggak suka, Pak. Udah pesek, pendek, hitam, keriting, pelit lagi kan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tapi kalau orang itu dermawan, seluruh penampilannya yang kurang menarik jadi menarik semua. Kan? Karena orang itu enggak diukur dari penampilan. Diukur dari mana? Dari akhlaknya. Dan di antara akhlak mulia itu apa? Kedermawanan. Subhanallah. Yang kelima, wa kanu lana abidin. Itu para nabi dan rasul itu di mana saja mereka, kapan saja mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Di masjid beribadah, di pasar beribadah, di rumah dia beribadah. Ya, dimanapun
mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu adalah way of life, pedoman hidup. Ini bukan cuma sholat aja, bukan cuma di masjid aja. Ini banyak kita sekarang ibadahnya beribadah ketika di masjid, ketika di luar seakan-akan dia enggak ibadah. Ibadah semua itu. Selama dua hal. Niatnya betul karena Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua ngikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua bernilai ibadah. Nah, sekarang kita rinci. Ya, inilah 5 pedoman para nabi dan rasul. Coba saya mau tanya, apa ujungnya mereka? Nabi dan rasul itu apa ujungnya mereka? Apa ujungnya? Kemenangan. Ya, semalam kita bicara tentang membangun kekuatan umat Islam untuk apa? Supaya menang. Ya, menang di dunia, menang di akhirat kan? Bapak sekalian, di dalam surat Qasas ayat yang kelima, surat Al-Qasas 55, ayat kelima, Allah mengatakan, laqad manallahu alal laqad manallahu alal mu'minin, laqad manallahu saya apa lagi itu? Surah Al-Qasas ayat yang kelima. Laqad manallahu al-mu'minina idh ba'atha, bukan. Jadi lupa saya. Lihat ayat dulu ya. Ini godaan setan kayak begini nih, Pak. Di depan orang banyak lupa lagi, subhanallah. Biar tahu ustadz itu manusia. Ustadz bukan apa? Bukan malaikat ya. Yang ketemu dibaca coba. Al-Qasas. Nah itu. Baru ketemu awalnya. Wa nuridu an namunna 'ala alladziina istud'ifu fil ardi an naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami berkeinginan kata Allah, dan keinginan Allah pasti terpenuhi. Tinggal kita yang praktekkan. Kami berkeinginan untuk memberikan nikmat kepada orang-orang yang lemah di muka bumi untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Ya. Wa nuridu an namuna 'ala alladziina istud'ifu fil ardi. Kami berkeinginan untuk memberikan kenikmatan kepada orang-orang lemah di muka bumi, an naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin, untuk menjadi pemimpin-pemimpin di kaumnya dan menjadi pewaris kehidupan dunia ini. Luar biasa. Berarti pemimpin akan muncul dari mana? Orang lemah. Orang lemah dari mana? Di kampung-kampung, di desa-desa. Benar tidak? Untuk apa orang-orang lemah itu menjadi hebat? Kalau mereka punya jiwa kepemimpinan. Pimpinan kayak apa? Kayak sholat. Mimpin sholat, mimpin rumah tangga, nanti mimpin sekolah, ya, mimpin sawah, mimpin apa? Masyarakat. Dan itulah doa-doa kita selama ini kan. Bapak Ibu mendoakan anaknya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita. Bagaimana anak-anak kita itu menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Sebelum subuh sudah bangun dia tahajud, baca Quran. Subuh di masjid. Selesai kegiatan masjid, dia beraktivitas di sawah kah, di pasar kah, di sekolahan kah, di mana dia. Subhanallah. Menyejukkan mata. Jujur ketika bicara, membahagiakan orang tua. Masya Allah. Dan kami minta supaya anak-anak kami itu ya Allah jadi pemimpin orang bertakwa. Bukan cuma bertakwa Pak, pemimpin orang bertakwa. Itu doa kita semua untuk anak kita itu. Jangan kita berdoa kita nggak praktekin, ya kan? Nah disinilah pentingnya menjadi pemimpin. Siapa yang dimaksud ayat ini? Lihat ayat sebelumnya, lihat ayat sesudahnya. Yang dimaksudkan oleh Nabi Musa alaihissalam menghadapi Firaun. Bukan main tuh Firaun. Kejamnya, kekuasaannya begitu meluas. Saya ke Mesir, saya cek
Dari ujung Mesir sana namanya Aswan. Itu kekuasaannya apa? Fir'aun. Saya telusuri dari kota ke kota. Ya, sampai ke Luxor, sampai ke Kairo. Luar biasa, Pak. Ya, peninggalan Fir'aun ini dahsyat. Mereka bikin kota. Kota itu masih ada tiang-tiangnya. Ya. Wa Fir'auna dzil autad. Itu Fir'aun yang membangun kota, tiang-tiangnya itu kokoh yang luar biasa. Sampai hari ini ada tiangnya itu. Atapnya sudah gak ada, tiangnya masih ada. Seperti kata Allah tadi, wa Fir'auna dzil autad. Dia punya pancang-pancang yang kokoh. Coba kita lihat, saya pegangan, ayo coba pegangan semua. 13 orang, Pak, untuk mengitari satu pancang. Begitu besarnya. Ya, luar biasa kokohnya. Pada masa itu loh. Bapak kalau lihat yang ada di Luxor di mana itu. Subhanallah. Gedung-gedung hebat mereka bangun. Gunung-gunung mereka bangun. Ya, kalau rumah-rumah ini kecil lah gampang. Gunung jadi rumah gimana itu? Mat gunung. Luar biasa. Masuklah ke Kairo sana. Ada apa sana? Piramida. Bingung, Pak. Insinyur hari ini bingung, Pak. Kok bisa bikin piramida? Batu-batu besar ditumpuk jadi gunung. Dan itu teratur rapi. Di tengah Sahara. Gimana cara mendatangkan batunya itu? Gimana cara ngaturnya itu? Saya masuk ke dalam, ternyata di dalam itu ada kamar-kamar, Pak. Yang ada di mana? Di piramida itu. Dasar. Menjadi keajaiban dunia itu. Itu kerja Haman. Ya, kerja Haman itu. Haman itu istilahnya arsitekturnya lah. Ya. Kalau Fir'aun, Fir'aun pemimpinnya. Kalau Harun, siapa namanya? Qarun itu pengusahanya. Yang kalau Allah sebutkan tentang kekayaannya, sampai gudang-gudangnya, kuncinya nggak bisa diangkat oleh orang yang paling kuat. Saking banyak. Ikhwan bertufikum. Makanya Fir'aun yang dahsyat ini, yang kekuasaan yang melebar dengan pasukan yang banyak, dihadapi oleh Musa, hamba Allah yang lemah ini. Sekarang mau tanya, di mana Fir'aun? Hancur sehancur. Tenggelam di Lautan Merah, dan jasadnya sampai sekarang ada di museum ada di Kairo. Saya udah ke sana, saya lihat sendiri. Saya pikir Fir'aun itu gede orangnya, enggak, kecil. Kayak rata-rata Indonesia ini. Saya pikir kan Fir'aun gede orangnya, enggak, kecil. Tapi kedalimannya besar. Luar biasa. Allah tunjukkan tuh contoh kejahatan penguasa ketika dia lalai sama Allah. Ya. Musa alaihissalam tidak membangun pasukan. Musa alaihissalam tidak punya senjata. Cukup satu tongkat. Ya, cukup apa? Satu tongkat. Tumbang itu Fir'aun. Tapi syaratnya tadi apa? Jadi pemimpin. Makna pemimpin apa? Contoh. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Ya, fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Imam itu dijadikan untuk diikuti karena dia pemimpin. Kalau dia rukuk, rukuklah, kalau dia sujud, sujudlah. Subhanallah. Pemimpin itu yang besar di atas sana sama seperti imam salat. Bayangkan kalau imam salatnya belepotan baca Al-Fatihahnya gimana? Gimana itu? Bisa enggak sah salatnya itu? Atau baca Al-Fatihahnya satu napas. Boleh enggak itu? Enggak boleh, Pak. Nabi itu ketika jadi imam, bacanya kayak imam ini. Kayak Ustaz ini. Kayak Ustaz tadi itu. Ya, sepotong-sepotong. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti.
Itu imam yang benar. Bacanya apa? Sepotong. Makta. Enggak main antem kromo aja. Satu surat satu nafas. Seperti yang ada di Blitar itu. 21 rakaat salat tarawih 7 menit. Gimana itu? Patut. Kayak ayam nyucuk jagung. Sah enggak, Pak? Tidak sah. Karena dalam salat itu harus ada tumakninah itu kan. Ikhwan berkawikum. Makanya jadilah kita ini tauladan. Jadi imam itu maksudnya apa? Tauladan. Antara ucapan dan perbuatan harus apa? Nyambung. Jangan ngomongnya kemana, perbuatannya kemana. Jadi kalau mau benar, umat ini masing-masing harus jadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Yang kata Nabi, kullukum ra'in. Riwayat Bukhari kan? Kullukum ra'in. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian pemimpin, minimal mimpin dirinya sendiri. Ya? Kalau nanti sudah punya istri, dia mimpin istrinya. Kalau istri sudah punya anak, dia mimpin anak-anaknya. Begitu seterusnya. Kita semua ini pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Minimal untuk diri sendiri. Seperti imam, dia sholat sendirian, gak ada orang. Dia tanggung jawab dirinya. Ketika dia mimpin sholat, dia tanggung jawab kepada seluruh yang di belakangnya itu. Seandainya imamnya salah, makmumnya ikut salah enggak? Enggak. Imamnya umpama maaf dia kentut, tapi diem. Ya, dia terus lanjutkan sholat. Sah enggak sholatnya? Biasa. Tapi jamaahnya enggak tahu kan? Jamaahnya sah enggak sholatnya? Sah. Jadi kalau imam benar, dia menanggung pahala semua yang sholat di belakangnya. Kalau dia salah, dia menanggung dosa seluruh yang ada di belakangnya. Ya, enak enggak jadi imam? Tapi kalau gak ada imam, repot juga kita kan. Harus ada jadi imam. Nah, begitulah para nabi dan rasul. Ujungnya mereka Allah berikan kemenangan. Kemana Fir'aun? Kemana Namrud? Kemana itu Abu Jahal, Abu Lahab? Hancur mereka. Makanya dalam berislam itu nggak dilihat di awalnya, Pak. Nggak lihat di tengahnya. Dilihat di mana? Akhirnya. Dilihat di akhirnya. Makanya masing-masing melihat diri kita. Dan akhir kita sangat ditentukan oleh awal kita. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Ya, kalau waktu kecilnya sampai dia dewasa, dia terbiasa dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan kesalehan, itu akan terbawa sampai masa tua. Ya. Subhanallah. Makanya kita harus membiasakan diri kita dalam ketaatan, dalam kesalehan, ikuti para nabi dan rasul. Itu. Yang pertama, Allah jadikan mereka apa? Para pemimpin. Kalau kita mau benar membela Islam ini, maka jadilah masing-masing apa kita? Pemimpin. Artinya apa? Tauladan buat yang lain. Contoh buat yang lainnya. Jangan kamu kasih contoh yang buruk kepada orang lain. Kalau perilaku burukmu itu diikuti oleh orang lain, maka orang ikuti ditanggung dosanya juga oleh yang apa? Yang diikuti itu. Ya. Makanya nanti di akhirat itu penyesalan yang paling banyak itu dialami oleh para pengikut. Ya. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Nanti para pengikut itu kalau pemimpinnya enggak benar, dia berlepas diri, dia punya alasan nanti di depan Allah. Ya, karena apa? Dia sudah punya inna bura'u, kami lepas diri dari kalian. Wahai pemimpin yang enggak benar itu. Kita berlepas diri. Tetapi ittaba'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Nanti di akhirat yang paling banyak menyesal para pengikut yang menyalahkan para pemimpinnya.
Kenapa dulu kalian memimpin kami nggak benar begini? Kata pemimpinnya, ya jangan salahkan salahkan aja diri kamu sendiri. Ngapain mau ikut? Nah, kan? Pemimpin berlepas diri nanti pada akhirat. Makanya jangan ikut yang salah. Ya. Jangan ikut yang salah. Kalau di sini ada yang tidur, jangan diikuti tidur juga. Bangunin itu. Nah gitu. Woi, calon pemimpin. Bangun. Gitu. Subhanallah, ngomong kenceng masih ada tidur. Ini pengaruh dingin ya. Atau semalamnya kurang tidur, bisa jadi. Ikhwan barakallahu. Ini pertama. Rubah diri kita ini. Makanya Nabi itu melakukan perjalanan perubahan itu kapan? Dan dari situlah mulai kemenangan. Apa itu? Hijrah. Ya, dari Madinah yang dikungkung, yang ditekan, yang diblokade, yang diboikot, yang disiksa macam-macam. Nah, dari Mekah hijrah ke mana? Hijrah itu artinya apa? Perubahan. Jadi kalau kita ini mau benar, masyarakat kita mau berubah, harus hijrah. Nah, hijrah itu ada 5. Ini pengertian saya yang kita perlu praktekkan. Ya, yang pertama, rubahlah diri kita dari jahiliyah kepada Islam. Dulunya nggak benar. Ya, pakai tato, habisin, buangin itu tato. Dulunya apa? Nggak sholat, minum, apalah nggak benar. Nah, tobat sama Allah, hijrah. Ya, pertama minimal hijrah dari penampilan dulu. Ya. Yang kedua, jangan makan, jangan minum, jangan berpakaian kecuali halal. Konsumsi halal. Jangan bersentuh yang haram. Kenapa? Itulah yang merusak diri kita, itulah yang merusak rumah tangga kita, itulah yang merusak kehidupan kita. Semalam saya bilang apa? Racun kehidupan. Itulah dosa-dosa, termasuk makanan minuman haram itu. Ya, yang kedua apa? Hindarkan dari apa? Semua yang haram itu. Yang ketiga, cari sumber yang halal. Jangan bersentuhan dengan sumber haram. Ya, sumber penghasilan, sumber apa ya. Cari yang halal. Banyak pilihan. Tapi jangan ambil sumber yang haram. Ya, karena itu otomatis racun semua itu. Nah, naik ke atas lagi nih. Ya. Keempat, mau berbagi kepada orang lain. Kita dapat berapa, sebagian kita salurkan. Kita bagi ke orang lain. Mau berbagi kepada orang lain. Makanya Nabi menyuruh istrinya supaya memperbanyak uangnya, supaya bisa berbagi sebagian untuk tetangga. Subhanallah. Bapak senang nggak kalau punya tetangga suka kirim makanan? Hah? Tapi bapak sendiri pernah ngirim nggak makanannya? Harus apa? Saling gantian gitu. Senang sekali punya tetangga begitu kan. Nah itu, mau berbagi yang keempat. Yang kelima, siap berkorban membela agama Allah dengan harta dan jiwanya. Itulah orang yang ulaika humus shadiqun. Ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini puncaknya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu di dalam dirinya, mantap ya, yakin dia, inilah kebenaran yang harus aku perjuangkan. Kemudian dia siap berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Kalau mati syahid. Kalau harta ludes, kita letakkan di jalan Allah. Subhanallah. Mereka inilah orang yang benar. Jadi orang yang benar itu jangan lihat dari ceramahnya, Pak. Ceramah itu tidak menggambarkan sebagian saja. Lihat dari mana perilakunya dia, kehidupan dia, kenyataan hidupnya kayak apa dia. Benar nggak dia siap berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah? Kalau benar, itu baru benar agamanya itu. Jadi agama itu bukan cuma teori, ya, bukan cuma hafalan, tapi realitas dalam kehidupannya. Tuh, siap berkorban dengan apa? Harta dan jiwanya di jalan Allah. Itulah orang benar. Subhanallah. Nah, ini
hijrah inilah yang harus kita lakukan. Siap? Siap? Allahu Akbar. Ini harus terus kita untuk menjadi pemimpin tadi. Siap berkorban. Makanya pemimpin itu kata siapa namanya? Agus Salim ya. Seorang pemimpin berarti dia harus siap menderita. Ya kan? Seorang pemimpin harus apa? Siap menderita. Meskipun nggak ada minuman, nggak ada masalah. Ya kan? Haus nih, ya kan? Nggak ada masalah. Subhanallah. Ini latihan pemimpin nih, Pak. Kan? Ikhwan barakallahu maklum dingin. Apa tadi itu? Yang pertama jadi apa? Pemimpin. Yang kedua, yahduna bi amrina, mengikuti petunjuk Allah. Ada apa dengan petunjuk Allah itu? Ya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu cahaya dan kitab yang nyata ini. Al-Qur'an ini. Ada apa di Al-Qur'an ini? Ada 4. Surat Al-Maidah ayat yang ke-16. Ya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Isi Al-Qur'an ini ada 4. Al-Maidah ayat 16 itu. Ya, dengan Al-Qur'an ini agar manusia ini yang pertama meraih ridha Allah. Raihlah ridha Allah. Dan orang yang selalu mencari ridha Allah tidak pernah kecewa dia. Mamanya Ustadz datang mau ngisi pengajian jamaahnya nggak ada. Ya jauh-jauh jamaah nggak ada, saya kecewa. Ini berarti Ustadz itu tidak karena Allah. Tuh ibu-ibu pagi-pagi ke pasar dia bikinin masakan buat suaminya, udah dihidangkan makan. Tahu-tahu suaminya bilang, maaf sayang, aku nggak makan di rumah, aku udah janjian sama temanku makan di restoran. Bu, marah nggak? Bu, marah nggak? Berarti nggak ikhlas. Nggak usah marah-marah. Apaan? Udah capek-capek, nggak dimakan. Terus masuk kamar, wah! Ya, yang kayak gini nih mudah kena stroke nih. Nanti kawin lagi tuh suaminya, udah stroke. Bu, jangan marah-marah. Karena marah-marah itu ujungnya adalah stroke. Darahnya naik, akhirnya apa? Stroke. Mau suaminya kawin lagi, Bu? Ya udah jangan marah-marah. Ikhlas karena Allah. Mau kawin lagi ikhlas karena Allah. Ya, subhanallah. Makanya orang ikhlas itu tidak pernah kecewa dalam hidup. Satu. Yang kedua, dia tidak butuh pujian orang. Mau dipuji mau enggak dia enggak butuh itu. Padahal manusia suka apa? Suka dipuji. Kalau dipuji kepalanya goyang-goyang. Ya, nah, kita enggak butuh pujian. Kalau ikhlas. Ketiga, tidak takut celaan orang. Dia omong, oh Ustaz kok begini. Dia enggak ikut. Mau ngomong apa terserah. Ya. Jangan bilang apa kata orang, enggak perlu. Itu apa kata orang tandanya tidak ikhlas. Itu 3 itu tandanya, Pak. Carilah ridha Allah ini. Ketika bapak bilang sama anak-anaknya, "Nak, bapak ini capek. Siap berkorban demi kamu, Nak." Benar enggak ini bapak? Benar enggak ini bapak? Ya? Sayang, I love you forever. Ya, aku cinta kepadamu sehidup semati. Benar enggak ini suami? Syirik. Haram itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku hanya untuk Allah. Mantap. Ini yang harus kita cari, Pak, ridha Allah. Gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah gampang. Ya, makanya cari itu ridha Allah.
Ya. Tuh. Nah, itu ada dalam tauhid. Semakin dalam tauhid seseorang, semakin mudah dia meraih apa? Keikhlasan itu. Karena apa? Dia kontrol selalu. Jangan berbuat kecuali karena Allah. Sebelum berbuat, ketika berbuat, dan setelah berbuat. Kontrol itu. Dan ada faktor manusia. Subhanallah. Ala kulli hal, itu satu isi Al-Quran. Mengajarkan kita cari ridha. Yang kedua, subulas salam. Kamu berada di kegiatan, di tempat yang bikin kamu damai. Ya? Kapan Bapak Ibu merasa damai? Kalau berbuat baik. Ada orang lapar, Ibu kasih makan. Ibu lihat dia makan, lahap. Apa yang Ibu rasakan? Bahagia sekali. Ya, subhanallah. Bu, punya air zam-zam, punya air mineral, punya air galon. Ada tamu datang, yang dikasih air apa, Bu? Bu, dikasih air mana, Bu? Oh, ini untuk aku aja. Nah, apaan tuh, Ibu? Kasih mana, Bu? Enggak ada suaranya sih. Tidur. Bu, dikasih mana, Bu? La haula wala quwwata. Pelit amat di orang sini ya. Kalau saya punya istri kayak gitu, saya kawin lagi sih. Kasih apa, Bu? Astagfirullah. Enggak berubah. Subhanallah. Kasih air apa, Bu? Itu yang ngomong itu, mudah-mudahan nggak semuanya ya. Ini mewakili. Ya, jujur dia. Saya mau tanya sekarang bapak-bapak. Bapak-bapak, kalau ada pengemis datang ke rumah, Pak, lapar Pak, belum makan 3 hari Pak. Bapak punya warna merah, duitnya warna biru, warna hijau, warna ungu, warna coklat, warna abu-abu. Bapak kasih yang mana, Pak? Lah sama suami istri begini. Maunya yang rendahan. Parah. Orang yang akhlaknya mulia. Mulia ya. Bukan yang biasa nih, yang mulia. Maka dia kasih yang terbaik. Yang terbaik yang mana tadi? Yang merah, kalau laki kan. Tadi ibu tadi mana? Yang zam-zam. Begitu. Berbuatlah yang terbaik. Itu orang yang akhlaknya mulia. Luar biasa. Ini sekarang ini banyak bapak ibu anaknya di pesantren, dia datang ke pesantren bawa makanan untuk anak. Ini makan kamu aja, jangan dikasih anakmu, dan dikasih teman-teman makan sini aja. Lah gimana nih bapak ibu? Anaknya di sekolah malah dirusak sendiri supaya makan sendiri, nggak makan sama teman-temannya. Kira-kira orang tua kayak gini bener nggak ini? Ah bener dia. Oh di pesantren itu diajari makan bareng, ada kebersamaan. Lah malah diajarin egois sama orang tuanya. Coba itu. Jadi banyak orang ternyata yang rusak justru orang tuanya sendiri. Coba. Wa auhayna ilaihim fi'lal khair. Jadi apa tadi? Apa namanya? Subulas salam. Berbuatlah kebaikan-kebaikan tentram. Ini sekarang kita dingin-dingin datang ke masjid, sholat berjamaah, terus ikut pengajian. Bapak Ibu akan merasakan apa? Tentram hatinya. Itu. Semua kebaikan ujungnya adalah kedamaian. Dan puncak kedamaian apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak ada riwayat wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannataka dar salam, tidak dari Nabi. Itu karangan orang. Jelas? Jadi yang jelas dari Nabi yang lebih sempurna. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jangan melebihi dari Nabi. Ya, meskipun kan baik. Nah, ini yang baik belum tentu benar. Kita mau yang benar pasti baik. Yang dari Nabi pasti apa? Yang benar itu kan. Nah, itu. Makanya banyak untuk damai bacalah itu. Ya, saya suka dulu bawa anak-anak kecil naik motor sambil berdendang Allahumma antas salam
wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Satu kali saya di Australia bekerja di perusahaannya kafir semua. Satu perusahaan itu kafir semua. Hanya saya yang muslim. Saya sedang berdakwah di tengah mereka. Sambil bekerja saya berzikir tadi. Ya Allahumma antas salam sampai hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Orang bule kafir sebelah saya itu dengar. Ini ngomong apa ini? Ya. Terus namanya Syem, ganteng gagah anaknya. Dia deketin saya. Dia bilang, "Fari, what are you singing song?" katanya. "Kamu lagi nyanyi apa?" katanya. "Jangan tersinggung." Jazakallah khair, barakallahu fiik. Mulai tadi haus. Bismillah. Sebelum hilang suaranya Kak Imam ini ya. Kawan barakallahu. Dia bilang apa? "What are you singing song?" Kamu lagi nyanyi apa? Dia kira nyanyi, Pak. Itu kafir itu. Dia bilang, "I don't sing any song, I just praise my God." Saya enggak nyanyi, saya puji Tuhanku. Ya, dia masuk ke kamarnya, dia bawa kaset The Prince waktu itu tahun 90 berapa? 61. Dia bawa kaset The Prince, lagu barat yang joget-joget itu. Ini lebih bagus gitu. Orang ajar kamu. Lagu apa yang memanggil setan kok dibandingkan dengan zikir mengusir setan, nggak sama lah. Ya, ini kan nggak paham. Enggak sih, saya kaset. This is the best, dia bilang. Jidat lo the best. Makanya saya sekalian, zikir itu subhanallah menenteramkan hati, mengusir pengaruh setan. Ya, kembali kepada apa tadi? Subul salam. Ya, buat kegiatan-kegiatan yang bikin apa? Tenteram. Oke, kemudian yang ketiga, ya, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri bi'idzni. Quran ini akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Ya, subhanallah. Dari jahiliyah kepada Islam. Daripada kezaliman kepada keadilan Islam. Luar biasa Islam. Luar biasa Al-Quran ini. Melepaskan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Pak, Bu, senang di gelap-gelap atau di terang-terang? Hah? Teranglah. Kata Nabi, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayadha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik." Sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kalian dengan ajaran malamnya terang seperti siangnya. Tidak ada yang meninggalkan agama ini kecuali dia akan hancur, kata Nabi. Jangan tinggalkan. Ini cahaya. Makanya Al-Quran ada surat apa? An-Nur. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ya, surat Asy-Syura 52 itu. Ini cahaya nih, Pak. Kalau sudah masuk di sini, dia akan mencahayai kita, luar biasa. Yang keempat, wa yahdihim, semua itu atas izin Allah ya. Ya, kita diberikan apa? Al-Quran, diberikan kebenaran untuk meninggalkan kezaliman, kejahatan-kejahatan atas izin Allah. Makanya jangan lupa apa? Berdoa kepada Allah. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Al-Quran ini akan mengantarkan Anda untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Makanya ini jalan menuju surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tuh. Subhanallah. Itu jalan yang lurus sampai kita masuk surga nanti. Satu. Berapa tadi? Banyakan ya. 4 lah isi Al-Quran ini. Cukup hidup kita menjadi tentram. Oke, itu yang pertama. Jadi tadi apa?
yang kedua ya. Jadi kita yang pertama dijadikan imam, pemimpin, teladan. Yang kedua apa? Mengikuti petunjuk Allah. Kemudian apa? Yang itu sebenarnya satu paket ya. Teladan, kemudian ikuti petunjuk Allah, itu satu paket. Yang kedua, wa wahayna ilaihim fi'lal khairat. Selalu berbuat kebaikan. Nabi mengajarkan 7 hal. Sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan kebaikan yang kalau dilakukan oleh seorang hamba, maka pahalanya mengalir kepada dia meskipun dia sudah meninggal di dalam kuburan. Kira-kira mau enggak beramal yang seperti ini? Apa tadi? Amalnya apa? Pahalanya mengalir sampai dia mana? Di dalam kuburan. Hadis ini sahih. Apa 7 hal ini? Yang pertama, man 'allama ilma. Siapa mengajarkan ilmu? Beruntung jadi ustaz-ustaz itu, jadi guru-guru itu. Ajarkan ilmumu terus. Ini yang pertama. Karena kata Rasulullah, wa innal malaikata la yastaghfiruna li muallimil khair hatta al-hitan fil bahr. Para malaikat kata Nabi mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan itu sampai ikan-ikan di dalam lautan. Betapa beruntungnya jadi guru itu. Betapa beruntungnya jadi ustaz. Ya, itu akan menjadikan amalnya itu mengalir terus. Maka ajarkan ilmumu kepada orang lain. Satu. Yang kedua, au ajra nahra, atau bikin irigasi. Di situ kan mungkin ada yang butuh irigasi, bikin saluran-saluran irigasi. Ya, sungai kah apa? Bikin irigasi untuk menyirami kebun atau sawah atau untuk minum binatang. Kasih. Dan itulah yang menyebabkan kenapa sebenarnya saya belum ungkapkan kenapa kok Wali Songo itu sukses dalam 5 tahun merubah Jawa ini. Karena ternyata Wali Songo bukan cuma ceramah. Ya, Wali Songo tuh bikin irigasi supaya ekonomi umat ini maju. Mereka bikin cangkul, Pak. Cangkul itu yang bikin Wali Songo, Pak. Bikin cangkul itu Wali Songo. Itu karya Wali Songo itu cangkul. Kemudian mereka menikahin keluarga raja untuk supaya mempengaruhi supaya kebijakannya berpihak kepada umat Islam. Politik, ya. Sambil beliau juga mereka mengajarkan umat ini. Subhanallah, luar biasa. Ini yang kedua, membuat saluran-saluran air. Au hafara bi'ra, atau menggali sumur sehingga airnya bisa digunakan untuk masyarakat banyak. Ya. Itu akan sangat bernilai. Insyaallah kita sampai syuruk 5:30. Ya, nanti yang para pemuda dilanjutkan dengan anak saya Ibrahim, biar nanti diskusi sendiri antara para pemuda. Yang tua-tua enggak usah ikut. Ya, terutama yang milenial itu. 15 sampai 35 itu milenial itu. Biar nanti sama anak muda-muda, ya. Yang tua-tua perlu sarapan, perlu. Kalau enggak nanti susah bertahan lama orang tua itu kan. Maunya ke toilet mana itu. Nah itu. Jadi kembali kepada Nabi mengajarkan kebaikan itu diantaranya apa? Membuat apa? Sumur. Makanya Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi lihat ekonomi umat dikuasai sama Yahudi. Waktu itu umat Islam belinya sama orang Yahudi. Seperti sekarang. Banyak kan produk-produk kita milik siapa? Non-Muslim. Ya. Maka Nabi pertama memulai dengan air. Nabi menjamin para sahabat, siapa yang membelikan sumur Bi'ru Ma'unah, aku akan jamin surga. Kata Utsman, saya ya Rasulullah. Dibikinlah sumur itu oleh Nabi, diwakafkan untuk Muslim. Silakan ambil air dari situ gratis. Berarti yang harus diamankan apa? Air, Pak. Jangan ada di sini aqua, ngapain aqua? Ya, coba bikin air sendiri, air minum yang dibuat oleh orang Muslim 212 atau apa itu. Yang hindari itu produk-produk yang di luar itu kan. Ya, boleh kembali kepada air Muslim itu. Ya, produk Muslim itu. Tuh, makanya Nabi mulai dari air, Pak. Baru Nabi kemudian bikin pasar. Di sini kita akan bikin pasar Islam, pasar syariah. Nabi langsung kontrol sendiri. Gitu. Makanya kalau di sini pasar itu bisa Bapak Ibu runding untuk jadikan pasar syariah. Wah, luar biasa. Kan bisa kan?
Bisa. Ya, tinggal nanti dia bicarakan saja sama penanggung jawab pasar itu. Insya Allah bisa. Nah kemudian saudara sekalian, ini yang ketiga. Apa tadi? Menggali sumur. Yang keempat, au gharasa nakhla, menanam pohon yang buahnya dibagi untuk umat. Wakaf pohon. Di sini ada nggak wakaf pohon? Ada nggak wakaf pohon? Nah, mulai dihidupkan tuh wakaf pohon. Tapi bukan pohon cerming, bukan pohon beringin yang nggak berbuah itu. Nanam pohon yang berbuah, buahnya dikasih umat. Mangga, jambu, duren, apa kayak itu, buahnya untuk umat. Ya, itu termasuk padi apa? Maksudnya ada wakaf, Pak. Ada gerakan wakaf yang hasilnya untuk umat, terutama yang membutuhkan. Yang keempat, yang kelima, aubana masjid, atau membangun masjid seperti ini. Ini semua kebaikan ini, Pak. Beruntunglah orang-orang yang membangun masjid. Di Jogja itu ada satu ibu-ibu, dia bangun masjid sendirian 300 miliar. Satu ibu-ibu. Kami menemukan di Tambun, Bekasi, ada masjid besar, dibangun gak jadi-jadi, besar sekali masjid. Saya tanya, kenapa sih ini masjid gak jadi-jadi? Wah, alhamdulillah Pak Ustadz, ada ibu-ibu kemarin datang menanyakan sama dengan pertanyaan Pak Ustadz, kenapa ini masjid gak jadi-jadi? Kata panitianya kurang bulusnya. Ya, untuk menutup sampai selesai kurang berapa kata dia? Kata ibu ini 9 miliar. Kata ibu itu saya tutup. 9 miliar ditutup, Pak. Saya sempat nanya, ini ibu janda atau punya suami? Kenapa Ustaz? Lah kalau janda saya mau daftar. Hebat ini kan. Satu orang berapa? 9 miliar. Luar biasa. Itu di Tambun. Ya, mudah-mudahan di sini juga banyak dermawan yang akan membantu untuk perjuangan Islam insyaallah. Ya. Nah, itu yang keberapa? Yang kelima, membangun masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Yang kelima, yang keenam, awaratha mushafa, membagi mushaf ini. Ya, membagi mushaf ini murah, Pak. Ini banyak keluarga-keluarga masyarakat yang belum punya Al-Quran. Bagilah mereka itu. Paling 150 ribu nih, ya kan? Satu Quran pakai terjemahnya kasih, bagilah mereka. Nah itu wakaf, tulis wakaf, sehingga nggak dijual, gitu. Nah itu. Yang ketujuh, menyiapkan anak-anak yang soleh untuk mendoakan orang tuanya. Kira-kira Bapak Ibu pingin nggak punya anak yang soleh? Pingin nggak? Ya nggak kepingin pasti nggak punya anak itu. Yang punya anak pasti kepingin jadi anaknya apa? Nah siapkan anak-anakmu. Didik yang benar. Makanya pendidikannya harus benar nih, harus diurus di pendidikan masyarakat ini kan, supaya nanti muncul anak-anak yang hebat ya dari keluarga kita. Nah, itulah 7 hal yang disiapkan Nabi, fi'lal khairat, kebaikan-kebaikan yang akan mengalir pahalanya meskipun sudah dalam kuburan. Keberapa tadi? Jadi yang kedua dari ayat Al-Quran surat Al-Anbiya 73 tadi. Jadi kalau mau jadi pemimpin seperti para nabi itu, maka lakukan apa? Ikuti petunjuk Allah. Yang kedua apa tadi? Banyak berbuat apa? Kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, menunaikan sholat. Mendirikan sholat. Jangan sampai sholat ketinggalan. Ya, sholat itu kalaupun ketiduran tetap harus sholat. Kalaupun sesakit-sakitnya tetap harus sholat. Kalaupun dalam perang tetap harus sholat. Ya, sholat tidak mengenal keadaan. Tetap harus sholat. Kecuali yang sudah main. Yang lagi main nggak boleh sholat. Ya kan? Hadiah untuk ibu-ibu itu. Makanya saya kadang-kadang kepingin jadi ibu-ibu itu. Karena surganya lebih gampang. Ya, dikasih libur lagi sama Allah kan, luar biasa. Dan Al-Quran itu ada surat ibu-ibu, gak ada surat bapak-bapak. Begitu sayangnya Allah sama ibu-ibu. Masalahnya ibu-ibu saya nggak sama Allah. Surat ibu-ibu surat apa namanya? An-Nisa. Bapak-bapak Ar-Rijal gak ada. Makanya saya ketemukan surga buat ibu-ibu itu gampang. Ya, bapak-bapak ini lebih susah. Makanya ya sudah, takdir Allah udah begini gimana? Ya udah kita lanjutkan lah. Ya. Nah itu, ikut jaga sholatmu itu. Anak-anak kita jangan sampai ada yang ketinggalan sholatnya. Ukur sholatnya itu menjadi ukuran inna sholata tanha anil fahsyai
Kalau orang itu benar sholatnya, maka dia akan jauh dari perbuatan yang keji, zina, ya, yang keji-keji itu, dan mungkar, korupsi dan sebagainya itu. Yang keempat, wa ita'az zakat, menunaikan zakat. Maknanya apa? Harus punya semangat untuk bekerja. Harus kemudian berusaha untuk bagaimana supaya jadi muzaki, bisa mengeluarkan zakat. Kalau orang itu punya harta dalam setahun 85 gram emas, maka di saat itu dia wajib berzakat. Kalau emasnya 1 juta berarti 85 juta. Ya, dalam setahun, maka itulah yang akan zakatnya 2,5%. Ya, insya Allah nggak terlalu berat kan, 2,5%. Itu. Yang kelima, yang terakhir, wa kanu lana abidin, di mana saja para nabi dan rasul itu adalah senantiasa beribadah kepada Allah. Ya. Makanya jangan ada kesempatan yang sia-sia. Ya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu tidak disibukkan dengan kebaikan, maka setan akan menyibukkan kamu dengan keburukan. Maka sibuk-sibukkan apa? Dengan kebaikan, karena itu ibadah. Nah, tutup pintu-pintu keburukan itu. Idza faraghta fansab. Selesai melakukan satu pekerjaan, laksanakan pekerjaan berikutnya yang diridhai oleh Allah, yang benar-benar syariat ini ya. Nah, itulah hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa memperoleh kemuliaan hidup, bahagia dunia sampai akhirat. Semoga Allah berikan kemenangan kepada kita. Kita bisa menyaksikan kemenangan Islam di negeri kita sementara kita masih masih hidup insyaallah, supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Saya kira itu saja pertemuan kita bagi hari ini. Saya ingatkan lagi untuk para pemuda, nanti dilanjutkan sama Ibrahim, diskusi dialog, silakan untuk para pemuda ya, karena mereka ini akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Ya, makanya Nabi itu mengatakan halafani syabab wa khalafani syuyukh. Yang berjuang bersama anak muda, tapi di backup oleh orang tua. Jadi yang muda jangan tinggalkan orang tua. Ya, yang muda harus hormat sama orang tua. Hormat orang tua mendukung yang muda. Insyaallah dengan begitu kampung halaman ini, desa ini, ya, kecamatan ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, menjadi contoh insyaallah nilai-nilai Islam ke depan, menjadi contoh tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi insyaallah. Setuju? Barakallahu fiikum Muhammad. Semoga berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan untuk Bapak Ibu, silakan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh pengajian begini. Siapa yang sholat 2 rakaat pahalanya sama dengan haji dan umroh. Hadis riwayat Abu Dawud ya. Jangan lupa sholat 2 rakaat namanya sholat syuruk, itu awal duha. Pahalanya sama dengan haji dan umrah. Barakallahu fikum.